Halo guys, welcome back to my channel ya. Video saya kali ini saya akan mengulas tentang dua sosok manusia yang menurut saya sangat aneh ya. Ini tentu terkait dengan program naturalisasi yang selama ini sudah berjalan ya. Dua manusia itu adalah, yang pertama tentu teman-teman sudah tahu ya. Ini manusia yang sudah tidak asing lagi, yang selalu protes tentang naturalisasi, yaitu si Towel. Kemudian yang kedua ada Ahmad Dhani. Jadi baru-baru ini teman-teman, Ahmad Dhani ini bilang begini ya, terkait dengan naturalisasi ini, kalau bisa cari pemain itu yang warna kulitnya sama kayak orang lokal ya, sama kayak orang Indonesia ya. Menurut saya ini sangat rasis ya. Jadi dia bilang jangan menaturalisasi pemain itu yang matanya biru ya, yang rambutnya pirang. Kalau bisa tuh seperti yang kayak orang Afrika, orang Korea. Ini konsepnya gimana sih teman-teman? Kemudian satu lagi yang paling konyol tentang si Towel. Towel sampaikan bahwa dia mengusulkan kepada PSSI bahwa kalau bisa untuk timnas U20 itu harus dilatih oleh coach Sintayong, karena Sintayong itu lebih berpengalaman, Indra Safri itu tidak berpengalaman. Ini juga sama, kira-kira konsepnya seperti apa ya? Kita kan tahu ya, Towel ini seperti apa. Apakah karena dia sudah tidak ada cuan lagi? Ya, kan coach Sintayong sudah tidak ada, jadi tidak ada lagi orang yang mau dia komentar. Nah, seperti apa reaksi dari netizen dan pernyataan dari Ahmad Dhani? Mari bersama-sama kita menyimak videonya berikut ini. Bung Toel sarankan PSSI kontrak Sintayong untuk latih timnas U20. Ini apa lagi sih nih? Bener nggak nih? Hah? Tapi ini dipost oleh Timnas Indonesia _senior. Followernya pun lumayan banyak. Tapi kayaknya nggak mungkin dah. Tapi udahlah, kita anggap bener aja ya. Kalau memang ini benar, berarti apakah beras sudah mulai habis? Selama nggak ada Sintayong mungkin nggak ada kerjaan. Mau ngeritik siapa? Dulu waktu Sintayong pakai pemain naturalisasi dikritik habis-habisan, tapi sekarang Kluivert ada kemungkinan full naturalisasi, bahkan tidak ada pemain lokalnya. Tapi apakah dikritik? Enggak. Tapi ya balik lagi, mungkin kalau Satbor bilang beras habis, Lipe solusinya. Cuma kalau ini beras habis, Sintayong solusinya. Masuk akal ya teman-teman. Beras habis, Lipe solusinya. Beras habis, coach Sintayong solusinya ya. Memang benar ya, terkait dengan ini ya, dimana kalau kita melihat rekam jejak dari seorang manusia brengsek seperti Towel, kita melihat bagaimana rekam jejaknya ketika coach Sintayong masih ya menangani timnas Indonesia, bagaimana serangan bertubi-tubi ya, kritikan ya, menurut saya bukan kritikan ya, lebih kepada apa ya, rasa tidak suka, rasa benci ya Towel terhadap coach Sintayong. Dan hingga pada akhirnya dia berhasil ya, dengan dimana STY pada akhirnya diakhiri kontraknya oleh PSSI. Nah, setelah STY tidak lagi menangani timnas Indonesia, ya kita melihat bahwa sosok si Towel itu tidak ada lagi warawiri di stasiun-stasiun televisi. Nah, ini yang mendesak ya, ini yang mungkin membuat bahwa dia harus mengambil sikap. Dia harus mengambil sikap untuk kembali mendesak PSSI agar segera mengangkat kembali coach Sintayong untuk bisa menangani timnas Indonesia di level umur, yaitu di U20. Karena katanya menurut si Towel, coach Sintayong itu lebih berpengalaman, ya, lebih berpengalaman. Kemudian jika dibandingkan dengan coach Indra Safri, katanya tidak apa ya, beda lah pokoknya. Nah, ini kira-kira menurut teman-teman bagaimana ya? Kemarin si Towel bilang STY ini tidak bagus ya,
STY tidak bagus, mainnya gitu-gitu aja. Nggak pernah juara AFF. Ya, dia bilang Indra Safri itu lebih bagus. Ini konsepnya gimana? Ya memang si Towel ini harus apa ya? Selalu kita berikan bukti baru dia percaya. Ketika kemarin Indra Safri tidak mampu berbicara banyak di Piala Asia, mungkin di situ baru Towel menyadari, oh ternyata apa yang saya sampaikan selama ini salah ya. Ternyata teori dan praktek tidak semudah itu ya. Ya, tidak semudah itu ya. Jadi sekarang Towel sudah kehabisan beras. Satpor bilang beras habis, kita leve. Towel bilang beras habis, kita desak PSSI untuk kembali mendatangkan Coach Sintayong. Ini brengsek banget teman-teman. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu loh Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Kok ya naturalisasi pemain timnas buat Piala Dunia kok mikirinnya enak dilihat atau enggak? Ini konsepnya gimana? Emang harusnya sih serahin satu hal sama orang yang ahlinya. Kalau enggak, kayak gini nih. Lihat sendiri kan. Komentar guys. Sikat. Iya, masuk akal ya. Masuk akal teman-teman. Apa yang disampaikan oleh netizen ini sangat-sangat masuk akal. Kalau kita menyerahkan soal sepak bola ke orang yang salah, jadi seperti ini. Kita melihat bagaimana komentar dari seorang Ahmad Dhani, itu menurut saya sangat-sangat ngawur. Kenapa saya bilang ngawur? Ya, bagi saya Ahmad Dhani ini tidak paham bagaimana konsep tentang naturalisasi yang sesungguhnya. Ya, naturalisasi itu kan bukan soal bagaimana melihat warna kulitnya harus sama dengan orang Indonesia, warna rambutnya harus sama dengan orang Indonesia, warna matanya harus sama dengan orang Indonesia. Bukan seperti itu. Ya, konsep naturalisasi yang sesungguhnya, jadi orang itu harus punya garis keturunan ya. Di dalam jiwa dan raganya itu harus mengalir darah Indonesia. Itu konsepnya. Bukan soal enak dan tidaknya kita melihat bahwa wah ini kulitnya kayak bule nih, nggak bisa ini. Kita harus cari yang kulit hitam nih, kayak orang Indonesia. Kita harus cari yang kayak ya, kulit kayak orang Korea itu, karena mereka mirip orang Indonesia. Kok jadi terkesan seperti orang yang tidak paham ya? Ya kalau bahasa kasar itu bilang apa? Goblok gitu loh. Kok bisa ya mereka menempatkan seorang Ahmad Dhani di komisi ini ya, berbicara tentang naturalisasi, sok mengkritisi tentang naturalisasi. Padahal sesungguhnya seorang Ahmad Dhani itu tidak paham. Ataukah memang dia paham, ya, tapi dia mau cari sensasi. Ya tahu kan, kalau sedikit mengkritik tentang sepak bola Indonesia, pasti Anda akan diserang habis-habisan oleh netizen. Ya, netizen pencinta sepak bola Indonesia, netizen pencinta pemain naturalisasi. Kemudian kalau hanya sekedar mencari pemain tentang warna kulit, pertanyaan saya untuk Anda Ahmad Dhani, selama ini Anda nonton tidak? Anda lihat tidak? Para pemain-pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, yang sudah membela timnas Indonesia. Apakah Anda melihat rambut mereka itu pirang? Apakah Anda melihat mata mereka itu biru, kayak langit? Enggak kan?
Rambut mereka hitam sama kayak kita. Kulit mereka putih juga sama kayak kita. Mereka juga tinggi, ada yang pendek sama kayak kita. Ya paling cuma satu yang agak beda. Martin Paes. Itu saja. Selebihnya itu mirip kok orang Indonesia. Saya tidak paham ya teman-teman. Coba teman-teman berkomentar ya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani ini. Apakah masuk di akal? Masuk di otaknya teman-teman? Kemudian satu lagi. Permintaan si Towel Brengsek. Yang bilang PSSI harus kembali mendatangkan Coach Sintayong. Tulis di kolom komentar ya.